Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyadzadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa masyaikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua cinta kepada beliau, kita semua rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadi sebab kita nanti berkumpul bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita membaca buku-buku sirah nabawiyah, kita akan menjumpai episode-episode kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau dilihat dari sisi sosioekonominya, dia hidupnya berbentuk seperti kurva macam ni ya. Mulai dari anak penggembala, ya, kemudian ikut berdagang, menikah dengan wanita paling kaya di Mekah, kemudian menerima tugas dakwah, semua hartanya diinfakkan sampai harus makan akar-akaran di tahun tahun ke-8 kenabian. Ya. Jadi begini kurvanya itu. Ya. Nah, ya seperti bell curve ya, kurva lonceng. Jadi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak juga kemudian kita gambarkan sebagai kehidupan yang selalu enak gitu ya. Atau kita beranggapan bahwa Rasulullah tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan seperti kehidupan saya. Rasulullah tidak pernah ribut dengan pasangannya. Rasulullah tidak pernah ditinggal mati anaknya. Hampir semua penderitaan manusia pada umumnya pernah terjadi pada Rasulullah. Bahkan dalam kondisi yang lebih teruk lagi. Ya, ketika anaknya meninggal, pamannya bikin pesta untuk merayakan bahwa Muhammad tidak punya jalur keturunan. Ya. Kebetulan pamannya itu rumahnya tetanggaan, jiran, persis di sebelah. Ketika mendengar anaknya meninggal, anak Rasulullah meninggal, dia berkeliling Mekah, menyampaikan Rasulullah tidak lagi punya keturunan. Ya. Dibagi tahunya seluruh penduduk Mekah. Ya, bayangkan harusnya paman yang ikut bersedih malah kemudian bergembira. Ya. Jadi kedukaan atau emotional challenge yang begitu luar biasa, yang kalau kita yang merasakannya udah gila. Ya. Kita udah gila. Ya. Apakah hanya Rasulullah ya? Tidak. Keturunannya juga diuji. Ya. Fatimah ya radhiyallahu anha binti Rasulullah itu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya dalam bentuk kemiskinan. Ya. Putri-putri Rasulullah ya, khususnya Fatimah radhiyallahu anha di dalam kemiskinan. Sampai-sampai suaminya itu enggak tega kalau ngelihat tangan istrinya Fatimah itu
kapalan gitu istilahnya ya, karena sering narik timba. Ya, sering narik timba. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngerasa, aduh, beratnya ujian hidupku. Ya. Penghulu surganya kaum wanita itu lebih dahsyat lagi. Ya. Berat hidupnya. Ya. Para sahabat misalnya. Ya. Para sahabat juga luar biasa. Ya. Sampai eh, Ammar bin Yasir misal, kita ambil contoh Ammar bin Yasir. Ya. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Ya. Di depan matanya sendiri. Untuk mengeluarkan Ammar bin Yasir dari keimanannya. Ya. Kalau harta mungkin biasalah, ini orang tua di depan matanya gitu. Yang dari sehat-sehat aja betulnya. Ya. Sumayyah itu diambil ya ketika sehat. Ya. Yasir juga bapaknya diambil ketika sehat. Disiksa sampai mati di depan mata Ammar bin Yasir. Ya. Jadi kalau kita merasa ujian kita udah luar biasa dahsyat gitu ya, banyak-banyak baca buku sirah. Ya. Banyak-banyak baca buku sirah Nabawiyah, sirah sahabat. Bayangkan, 2 tahun, hampir 3 tahun hidup dalam embargo. Sampai Rasulullah makan akar-akaran. Makanya tadi saya katakan dari begini kurvanya itu. Sampai mungkin bawah sekali gitu. Sampai nggak ada yang ditemukan untuk dimakan, akhirnya makan apa yang nampak di depan, akar-akaran misalnya, ya, pohon ketika itu, ya. Nah, jadi itu sedikit penggalan cerita sebagai pengantar tentang berdamai dengan apa yang telah terjadi, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang, ya, mungkin kalau kita bertanya, gitu ya, kalau kita bertanya pada diri sendiri, kan, ya. Berapa banyak peristiwa dalam hidup kita ini ya, yang kita nggak suka, tapi ternyata membawa kebaikan. Ya. Kita nggak suka itu terjadi, tapi rupa-rupanya itu yang membawa kebaikan. Ya. Atau kita menyukai sesuatu itu untuk terjadi, ya, tapi rupa-rupanya itu membawa kepada keburukan. Ya. Nah, kalau kita renung-renungkan lagi gitu ya, di situ kemudian kita mengetahui bahwa hidup ini tidak bisa 100% ikut apa rancangan kita gitu. Ya. Nggak bisa. Ya, ada lagi rancangan yang lebih dahsyat, ya, yang lebih mengetahui output atau ending dari peristiwa kita ini. Ya. Bahwa ada yang mengatur gitu. Ada yang mengatur, ya. Kemudian tentang apa yang terjadi, ya. Nah, jadi saya tulis di sini ada tekanan pada rasa dan fikir manusia itu sebetulnya bukan berasal dari realiti yang dihadapi, tetapi lebih kepada penolakan terhadap realiti yang dihadapi. Kehilangan kerja itu realiti. Yang bikin dia susah apa? Dia menolak realiti itu. Itu yang bikin susah. Ya. Kemudian kehilangan seseorang, itu realiti, nggak bisa ditolak. Ya. Yang bikin dia susah apa? Dia menolak realiti itu. Itu yang bikin susah. Ya. Nggak mau dia, nggak terima. Ya. Ya, maka jadi susah dia. Ya. Susah rasa, susah pikiran, gitu ya. Itu yang membuat dia susah. Atau misalnya kalau teman-teman yang masih kuliah, ya, gagal dalam akademik misalnya, rosib, yang ngulang lagi, sekali lagi misalnya, ya. Nah, itu ngulang yang ngulang gitu. Yang bikin berat itu adalah menolak kalau kita itu harus ngulang gitu. Itu yang bikin susah. Ya. Nah, mengulang mata pelajaran itu biasa. Ya. Saya waktu S1 pernah mengulang, sama saja. Ya. Bahkan ngulangnya niat gitu. Baru dimulai ujian, saya buka, wah saya nggak bisa jawab. Dalam kurang dari 3 menit saya keluar ruangan. Dipanggil sama dosen, Abdul kenapa keluar? Saya nggak bisa jawab. Sudah, keluar. Ngulang semester depan. Tahun depan lah sebetulnya, karena diulang lagi ya. Tahun depan. Jadi, itu sesuatu yang biasa ya. Yang kalau kita terima, mudah berlalu. Susah berlalu kalau kita nggak bisa terima gitu, kondisi itu. Ya.
Nah, reality hanya terjadi satu kali, penolakan terhadap reality terjadi puluhan, ratusan, atau ribuan kali. Di mana? Di sini. Ya. Terjadinya di sini. Penolakan terhadap reality itu terjadinya di sini. Ya. Biasanya outputnya itu jadi begini, seandainya aku. Coba begini ya, coba begitu gitu ya. Atau misalnya kenapa terjadi pada diriku gitu. Kenapa terjadi? Yang kemarin belum beres, ini datang lagi masalah baru misalnya gitu ya. Yang seperti itu yang apa namanya? Yang berdamai dengan apa yang telah terjadi, yang akan dibahas pada malam hari ini, ya. Apa bahayanya ketika kita tidak bisa berdamai dengan situasi itu? Ya. Kita dari sisi psikologi dulu ya. Yang pertama ada namanya rumination. Rumination itu pikiran negatif yang berulang-ulang di kepala gitu. Jadi pikiran negatif yang berulang-ulang ngiang-ngiang aja di kepala, muter-muter aja, nggak selesai itu, ya, nggak selesai. Jadi pertanyaannya adalah selalu kepala itu seandainya, ya, laukana gitu, seandainya gitu, atau kenapa gitu. Ya. Itu selalu di kepala itu muter, waduh, lewat satu soalan, ya, harusnya dijawab tuh, misalnya gitu ya. Harusnya ini, dia segala macam. Nah, psikologi modern saat ini menyebut hal ini seperti mental looping. Ya. Jadi, hal ini meningkatkan depresi dan anxiety. Orang yang sering mengulang-ulang pikiran negatif di kepalanya, itu gampang depresi. Gampang depresi dan gampang anxiety. Ya. Gampang, apa namanya, secara kejiwaan capek gitu, ya, letih. Padahal secara fisik oke. Makanya sekarang suka ada ex-mood ya kalau di Jakarta disebutnya, eksekutif muda gitu kan, ya. Atau kalau ya metroseksual, ya, anak-anak muda umur 30 40 ya, sering ke gym, tiba-tiba meninggal. Ya. Penyebabnya bukan pada fisik, penyebabnya pada mental, ya, mental. Banyak yang seperti itu sekarang ini, ya. Badannya keren, ya. Apa namanya? Ya macam badan-badan orang yang suka ke gym lah, bodybuilder, ya. Tapi rupanya meninggal sebab mental, ya. Kemudian chronic stress, bahaya orang yang nggak bisa berdamai dengan situasinya, ya. Ada chronic stress, ya. Jadi menolak reality itu sama dengan tubuh memaksa melawan sesuatu yang tidak bisa dia berubah lagi, udah nggak bisa berubah lagi tuh. Ya. Tapi tubuh kita dipaksa, ya. Badan kita ini dipaksa. Ya. Nah ini efeknya pertama itu bisa meningkatkan tekanan darah, BP-nya naik, tiba-tiba, ya, naik, badannya sehat, makannya, masya Allah kalau makan salatoh gitu kan, ayam, dada ayam gitu. Tapi kok BP-nya bisa tinggi sekali gitu. Rupa-rupanya dia punya masalah. Dan masalah itu dia nggak bisa berdamai dengan masalah itu. Ya. Badminton tiap minggu jam 8 pagi sampai jam 11. Ya. Nggak cukup sampai jam 12, tambahin lagi. Tambah satu court lagi di sebelahnya. Ya. Rupanya tetap juga nggak bisa. Ya. Masalahnya bukan di fisik. Ya. Masalahnya di kepalanya. Diisi kepalanya. Ya. Yang kedua menyebabkan melemahkan sistem imun. Ya, sistem imun di tubuh. Ya. Yang ketiga memicu sakit psikosomatik. Ya. Psikosomatik itu ya tahu semua lah ya. Sakit biasa jadi luar biasa gitu. Ya. Karena ada tambahan daripada mentalnya, pikirannya. Ya. Jadi ada chronic stress. Ya. Bahaya yang kedua dari tidak bisa berdamai dengan situasinya. Ya. Yang ketiga, emotional dysregulation. Emosi yang nggak stabil. Ya. Emosinya nggak stabil. Ya. Naik turun gitu ya. Dan yang kayak begini bisa mengganggu hubungan dalam keluarga. Juga dalam sosial. Ya. Masalahnya di office.
tapi nggak bisa selesai di office, ya, dibawa ke rumah. Ya. Wah, di rumahnya yang tadinya oke-oke aja jadi kena impact ya dari situasi itu. Ya. Nah, jadi ada emotional dysregulation, mengganggu hubungan keluarga dan sosial. Ya. Apalagi ada depression, hopelessness, ya. Kemudian anxiety tadi ya, kecemasan yang berlebihan. Ya. Nah, ada lagi demotivation paralysis, yaitu ciri-cirinya demotivation paralysis adalah selalu menghindar kalau diberikan tanggung jawab, atau existing responsibility dia udah nggak mau lagi. Tanggung jawab yang dia pegang saat itu, ya, dia udah nggak bertanggung jawab lagi. Malas, kemudian tidak produktif, kemudian hilang arah. Orang hilang arah nih, salah satu contohnya adalah waktu berlalu tanpa adanya hal yang dia manfaat dia lakukan. Itu orang udah hilang arah tuh. 24 jam berlalu begitu aja. Ya. Nggak ada pun contoh Quran, ayat Quran yang dibaca. Pas. 24 jam berlalu. Pas. Ya. Buku nggak ada yang dibaca. Ya. Quran apalagi. Misalnya ya. Infak juga enggak. Ya. Habis scrolling aja TikTok lah. TikTok. Habis scrolling. Ya, buat TikTok. Atau buat IG, ya. Ini orang yang hilang arah ini. Orang-orang yang hilang arah. Ya. Nah, saya bersyukur jadi dosen karena terpaksa harus membaca. Ya. Terpaksa, sehingga memang nggak bisa. Ya. Nah, investment saya adalah ya membaca. Kalau nggak membaca habis, sudah terlindas oleh kecepatan teknologi atau informasi. Ya. Nah, tapi buat yang tidak dituntut membaca, maka dia harus menyempatkan diri untuk membaca. Ya minimal membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, mentadaburinya, minimal kan itu. Ya. Kemudian attachment damage, ya, kerusakan hubungan. Karena orang yang belum berdamai dengan situasinya, dia ada tendensi berperang dengan semua orang. Ketika dia tidak selesai dengan situasi dirinya, nggak bisa damai situasi dirinya, dia memiliki tendensi jadi musuh semua orang. Atau semua orang dia musuhin lah gitu. Kalau dia bukan musuh semua orang dia musuhin. Ya. Karena dia nggak terima dengan situasi dirinya. Ya. Dia ngelihat orang lain selalu lebih enak saja. Sehingga dia ada jealousy, ya, kecemburuan. Ya, akhirnya jadi musuh. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba digibahinya dia, ya, di backbiting, ya, omongin di belakang yang negatif dan lain-lain. Ya. Nah, orang-orang yang suka seperti itu tuh ciri-ciri dia belum selesai dengan dirinya itu. Ya, suka backbiting, menggibah dan lain-lain. Ya. Itu dia punya masalah dengan dirinya. Ya. Dia nggak selesai, ya, belum selesai dengan isu dirinya itu, ya, belum bisa berdamai. Itu dari sisi psikologi, ya. Nah, nanti yang mau nambahkan silahkan, ya. Kalau dari sisi agama, ya, kira-kira apa bahayanya ketika kita belum mampu berdamai dengan apa yang telah terjadi? Tadi contohnya, misalnya hilang pekerjaan, hilang pasangan, hilang anggota keluarga, gagal dalam akademik, ya, tidak dapat beasiswa, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, yang pertama, dia bisa merusak iman kepada qada dan qadar. Ya. Dia nggak terima situasi itu, ya. Dia bisa merusak iman kepada qada dan qadar. Ya. Padahal Rasulullah SAW, ya, bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ya. Tidak beriman, ya, seorang hamba, ya, sebelum dia beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk. Ya. Baik dan buruknya. Ya.
Ah, kadang kita mau terima yang baiknya aja gitu. Giliran yang buruknya ngamuk, ya, nggak terima. Maka kemudian banyak terjadi sekarang itu orang membunuh orang, ya, di mana-mana itu sekarang. Orang membunuh orang, ya. Giliran enaknya, ini qada dan qadar. Giliran nggak enak, wah nggak bisa terima dia, ya. Jadi merusak iman kepada qada dan qadar. Padahal ya, segala sesuatu kita ini sudah dituliskan sebelum kita ini datang ke bumi, ya, bahkan sebelum dilahirkan, ya. Dalam satu hadis kan dikatakan bahwa setiap kita ini inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni arba'ina yawman nutfah tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik tsumma yakunu mudghah mithla dzalik tsumma yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Ya, ini udah tertulis sebelum kita lahir lagi, ya. Bi rizqihi, rizki kita sudah tertulis, ya. Wa amalihi, kita ngapain aja tuh udah tertulis. Kita kumpul di sini, ketika sudah datang, maka itu sudah tertulis gitu. Memang kita ini ada di sini, ya. Ada di malam ini ya jam segini di sini membahas ini membahas ini gitu, ya. Wa ajalihi, ya, dan kematiannya di mana, kapan, ya. Orang nggak bisa lari dari kematiannya, ya. Ada orang yang matinya itu di dasar laut, ya. Tahun berapa tuh saya dengar ada orang menyewa untuk tamasya Titanic di bawah laut, ya, malah mati di situ dia kan. Ya, jadi kapal menyelamnya itu ada sedikit kerusakan sehingga menghabiskan oksigen di bawah itu, ya. Padahal jaraknya daripada muka bumi itu, ya, permukaan bumi jauh, ya. Disitulah dia mati. Orang nggak bisa lari, ya, dari kematian itu, ya. Kemudian wasakiyun asaidun, ya. Jadi dia mau bahagia, dia mau sengsara, itu sudah tertulis, ya. Sudah tertulis sebelum bumi ini diciptakan, ya. Sudah tertulis, ya. Jadi kalau dia nggak bisa berdamai, masih ngedumel aja, ya, masih di kepalanya itu berputar-putar, seandainya, ya, kenapa aku, seandainya, kenapa begini, ya, berarti dia belum bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi. Efeknya berarti dia masih belum mengimani qada dan qadar. Ya, dia belum mengimani dengan qada dan qadar. Yang kedua, efek daripada itu tentu saja jauh daripada yang namanya sakinah. Ya. Jauh daripada yang namanya sakinah atau ketenangan. Orang yang seperti itu mana bisa tenang? Kan tidak bisa tenang, ya. Karena dia selalu was-was, ya. Orang yang belum berdamai itu dia suuzon kepada siapa? Kepada Allah. Dia suuzon pada Allah. Dia nggak terima apa yang menjadi takdir dia. Maka sama saja dia suuzon kepada Allah, kan? Misalnya setelah terjadi, ya. Kemudian ya dia sabar gitu, ya. Biasanya kan gitu, ya, sabar insyaallah. Iya sih saya sabar, cuman kan iya saya sabar, tapi kan cuman tapi itu, ya, itu menegasikan apa yang dia katakan di awal gitu, ya. Iya saya sabar, tapi kan berarti belum sabar lah, ya. Iya saya terima, cuma itu tuh, cuma itu. Berarti dia menegasikan apa yang dia katakan di awal gitu, ya. Berarti belum sabar gitu, ya, belum bersabar, ya. Berarti ada suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia suuzon kepada kita nih, misalnya kita, ya. Saya suuzon sama Om Roro. Om Roro memfitnah saya telah kawin 3 misalnya. Fitnah. Misalnya nih fitnah disebar oleh Om Roro, ya. Misalnya. Saya suuzon ke Om Roro, ya. Maka
kecil peluangnya saya akan berkomunikasi dengan Om Roro. Kecil sekali peluang itu. Ya. Karena saya sudah ada barrier dengan Om Roro. Ketika kita suuzon dengan Allah, itu ada barrier antara kita dengan Allah. Maka sedikit sekali, mungkin kalaupun ada sekedar yang wajib-wajib saja, sholat, itu pun nggak khusyuk. Ya. Nggak ada tilawahnya, nggak ada, dan lain-lainnya nggak ada. Kenapa? Karena kita udah pasang tembok dengan Allah, suuzon duluan dengan Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alla bizikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Tapi karena kita jauh dengan Allah, maka hatinya nggak akan tenang. Itu efek daripada nggak bisa berdamai itu. Nggak bisa berdamai dengan situasi yang terjadi. Nggak bisa terima lah bahasa kita gitu. Nggak bisa terima. Ya. Nggak bisa terima. Ya. Sama kayak kan sekarang nih tahun 2025 katanya tahun perceraian artis ya. Dr. Ayu paling tahu nih kalau berita-berita gini. Gitu kan? Tahun perceraian artis ya. Raisa duluan ya sebutnya banyak gitu ya. Siapa lagi tuh yang tinggi-tinggi tuh? Paula. Ya. Malu-malu nyebutnya Dr. Ayub. Padahal kalau lagi berdua ngomongin itu aja. Baik. Nggak, maksud saya begini. Kenapa diambil itu? Ya. Jadi kebanyakan orang itu kalau mau masuk tahu caranya, tapi nggak tahu caranya keluar. Maksud saya begini. Dalam Al-Quran itu tidak ada surah yang khusus mengajarkan tata cara menikah. Tidak ada. Tapi ada satu surat khusus mengajarkan tata cara talak. Satu surah khusus mengajarkan tata cara bagaimana mentalak istri itu. Dengan cara yang ahsan. Ya. Nah, kenapa? Karena kebanyakan manusia tahu cara kawin, nggak tahu cara yang betul gitu. Ya. Yang terjadi kan kita lihat masing-masing membuka aib pasangannya. Tengok ya di sosial media. Ya. Tengok begitu mau dulu ya rekaman sebelum ketika menikah, wah luar biasa ya. Ya. Tapi begitu mau bercerai dibukanya ini, si Anu selingkuh sama Anu, si Anu pelit orangnya katanya gitu. Ya nggak pernah ngasih uang saku gitu ya. Si Anu, wah itu suami istri main bongkar rahasia. Ya. Nggak tahu bagaimana cara exit yang betul. Ya. Entry-nya tahu, ya. Exit-nya nggak tahu. Ya. Exit-nya nggak tahu. Makanya dalam Quran khusus dibuat itu surah Talak itu, ya, supaya kita ini sebagai Muslim, ya, kalaupun harus berpisah, exit, ya, exit-nya itu dengan cara yang ahsan. Bagaimana? Sesuai di situ udah ada tuh di situ. Ya. Nah, mungkin lain kali kalau kita mau membahas tentang itu, ya. Tapi udah ada aturannya. Ya, udah ada aturannya, ya. Nah, itu ya. Nah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya. Kemudian yang ketiga, ya, efek daripada bahayanya tidak bisa berdamai itu adalah hilang rasa ridho dan tawakal. Ya, hilangnya rasa ridho dan tawakal. Jadi kalau dia belum mampu berdamai, ya, maka suuzon kepada Allah, jauh hubungannya dari Allah, maka susah untuk dirinya itu mendapatkan hikmah dari peristiwa itu. Berat, ya. Denial, ya. Kepalanya, hati itu denial terus. Jadi kalau insya Allah dia ada hikmahnya, ya. Hikmah naon kalau gitu ya. Bahasa Sundanya gitu kan, ya. Nggak bisa dia, nggak apa, karena itu tadi efeknya ke situ. Ya. Suuzon jauh, akhirnya nggak bisa menangkap apa hikmah dari situ. Kalau dia nggak bisa menangkap apa hikmah dari peristiwa itu, dia nggak bisa ridho dengan peristiwa itu. Ya. Nggak bisa ridho dia. Ya. Kemudian ya,
Yang berikutnya, membuka pintu-pintu syaitan. Efek daripada tidak bisa berdamai dengan situasi dirinya adalah membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Jadi kalimat-kalimat seandainya, ya, itu bentuk penolakan terhadap realiti yang terjadi, yang membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Jadi dalam satu hadis, ya, dikatakan, jika sesuatu menimpamu, jangan berkata seandainya aku melakukan ini, seandainya aku melakukan itu. Ya, jangan. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir dari Allah. Apa yang telah Dia kehendaki, Dia lakukan. Karena kata seandainya membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kata-kata seandainya yang kita pakai itu, ya, itu menjadi vicious circle, lingkaran setan, ya, yang terjadi di kepala kita sehingga pikiran negatif itu nggak pernah berhenti, nggak bisa stop, ya, nggak bisa stop. Nah, ini yang membuka pintu-pintu setan, ya, seandainya, ya, kenapa dan seterusnya, ya. Dan yang paling berbahaya tentu saja, ya, efek daripada tidak bisa berdamai ini adalah merusakkan kualitas ibadah. Ya. Ibadahnya menjadi kosong karena hatinya nggak ada di tempatnya. Hatinya nggak ada di tempatnya. Ya, kemana-mana hatinya, ya, melayang-layang, gitu kan? Nah, jadi apa solusi, ya, daripada situasi ini? Ya, yang pertama adalah menerima apa yang terjadi adalah bagian daripada iman kepada qada dan qadar, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidak ada musibah yang terjadi pada diri kita nih semuanya illa biiznillah, kecuali itu seizin Allah, ya. Pilpres kalah lagi, ini biiznillah. Tidak ada apa istilahnya, penyesalan gitu. Ya. Bismillah. Semua yang terjadi itu bismillah. Ya. Ijazah palsu nggak palsu, bismillah. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, jadi tidak ada satu musibah yang menimpa kita ini kecuali itu sudah di-endorse, ya, oleh Allah. Dan Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Itu sifat di antara 99 sifat Allah. 99 sifat Allah itu enggak ada yang jelek gitu. Jadi kalau Allah endorse, otomatis endorse itu endorse kebaikan gitu. Sama kayak kita nih, bukan kita lah, misal ada robot Android, ya, robot Android. Robot yaitu kita setting, sifatnya itu kita setting sebagai housemaid, ya. Maka yang dia kerjakan hanya ya urusan housemaid aja, urusan itu aja, ya. Kayak kita juga sama, ya. Misalnya kita bekerja, ya, kemudian TOR-nya, ya, term of reference-nya adalah A1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya di situ aja gitu. Kita hanya mengendorse yang itu, ya, nggak tempat lain. Jadi kalau 99 asma Allah itu semuanya kebaikan, nggak mungkin yang di-endorse adalah maksiat atau keburukan untuk diri kita gitu, bukan. Ya. Nah, kalau itu bisa kita tanamkan, ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu terapi, ya, untuk bisa menerima situasi yang kita hadapi. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Kadang kita ini prefer pada satu kondisi tertentu, padahal itu tidak baik buat kita. Atau kita tidak menyukai satu situasi tertentu, padahal itulah yang terbaik buat kita. Ya. Kalau itu sudah terjadi, ya, insya Allah itu yang paling baik gitu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu salah satu yang saya paling ingat, ya,
frasanya itu dan kemudian dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan laisat fil imkani abda'u mimma kana. Ya. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada apa yang telah terjadi. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang telah terjadi. Kita ini ada di Brunei, ya ini yang terbaik gitu. Kalau nanti harus ada yang berpindah lagi dari Brunei, insya Allah. Kalau emang itu sudah terjadi, itu yang terbaik. Kalau belum, ya tidak tahu. Ya. Tapi kalau udah terjadi, itulah yang terbaik. Ya. Karena kita ini tidak punya kemampuan atau kuasa melihat masa depan. Ya. Jadi kita juga gambling kalau mengatakan ini baik, ini tidak baik. Ya. Jadi yang pertama, menerima apa yang menjadi bagian daripada iman kepada qada dan qadar. Ya. Yang kedua adalah bersabar. Ya. Jadi itu dulu, yakin dulu ini adalah dari Allah. Ya. Sekalipun ini kurang enak dijalanin, ya, ini dari Allah. Yang kedua, bersabar dalam menjalaninya. Ya. Nah, bersabar dalam menjalaninya. Ya. Jadi dalam salah satu hadis katakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah itu ingin apabila Allah mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji ya oleh Allah, dites gitu. Dites, ya. Nah, sama kita juga kan begitu, ya. Kalau mau promosiin orang gitu, ya misalnya manajer di sebuah perusahaan mau promosiin orang, kita kan perlu validasi. Perlu judgement evidence bahwa dia itu layak. Maka kita akan berikan dia amanah kerjaan, ya. Sehingga kalau kita promosikan dia, orang lain nggak bisa komplain. Memang dia perform, ya. Memang dia perform. Sama orang dapat beasiswa juga, mahasiswa kan begitu, ya. Memang dia perform, maka dia diberikanlah beasiswa itu, misalnya. Ya. Jadi yang kedua adalah bersabar. Pertama, menerima situasi itu, ya, berdamai ya dengan situasi itu. Yang kedua, dia bersabar. Ya. Nah, bersabar nih nggak ada batas ya. Nggak ada batasnya. Ya, kalau ada batasnya jembatan, nggak ada batasnya. Kalau bersabar nggak ada batas. Yang ketiga, dia meyakini bahwa segala kesulitan itu datang bersama kemudahan. Itu janji Allah. Ya. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ini menarik ya kalau mentadaburi ayat ini. Ya. Pertama, emphasize 2 kali gitu ya. Yang kedua, kata usri itu ada alif lam. Jadi spesifik, 1. Ya. Sedangkan kata yusron itu pakai nakirah, tidak spesifik. Ya. Nah, itu menarik sebetulnya ya kalau dalam kita baca tafsirnya, di antara yang menjelaskan adalah tafsir As-Sa'di ya dari Saudi ya. Itu menjelaskan daripada ayat ini ya, itu maksudnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi meyakini bahwa bersama kesulitan itu datang kemudahan ya. Sehingga dia menjadi apa istilahnya kalau dalam sesuatu yang kita yakini gitu ya, optimis atau dogma atau prinsip lah gitu ya, prinsip bahwa ketika sedang diuji maka Allah juga di saat yang sama secara paralel ya, karena inna ma'al usri yusran, bersama-sama kesulitan itu ya, ada kemudahan ya. Kesulitan yang spesifik, kemudahannya itu bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan tidak definitif, banyak variasinya ya. Nah, jadi itu kita tanamkan gitu ya, kita tanamkan ya. Tapi mungkin
jalan keluar itu juga, ya, kemudahannya itu juga, itu mungkin tidak dengan mudah bisa dibaca gitu. Nah, itu mungkin yang susahnya, ya. Itu yang mungkin yang susahnya. Sama ya, orang yang ngomong juga ini bukan orang yang pandai dalam melihat hal tersebut, tapi meyakini bahwa setiap tantangan yang hadir dalam hidup, insya Allah itu datang bersama kemudahan. Datang bersama kemudahan. Contoh misalnya, ya, ya, anak-anak sudah membesar, biaya makin banyak, ya, biaya makin banyak misalnya, ya. Tetapi kemudian penghasilannya sama gitu. Ya. Biaya makin besar, maaf, biaya makin besar, penghasilannya sama. Ya. Nah kemudian bagaimana untuk mengatasi hal ini? Gitu. Nah, ini jalan keluarnya banyak. Ya. Bisa jadi Allah jadikan anak kita itu meraih beasiswa. Ya. Bisa jadi kemudian kita tiba-tiba berpindah kerja. Ya. Nampak di Brunei ini paling nyaman. Ya. Paling nyaman, uang pun currency exchange lumayan tinggi, ya segala macam. Sehingga kalau mau keluar dari Brunei ini rasa berat betul. Rasa nggak ada lagi negeri di dunia ini yang memberikan kenyamanan hidup paling enak dibandingkan Brunei gitu. Nggak ada. Ya. Itu yang kita rasakan sekarang misalnya. Ya. Sehingga salah satu ketakutan keluar dari Brunei adalah kita meninggalkan zona nyaman yang ada di Brunei. Ya. Rupa-rupanya di negeri sana tempat kita tempat yang baru yang kita tinggal, ya, itu memberikan hal yang luar biasa, gitu ya. Hal yang luar biasa. Yang ketika di Brunei itu tidak dapat, ya, itu tidak dapat. Ya. Nah, dan itu sesuatu yang dia cari-cari, ya, sesuatu yang dia cari-cari. Ya. Tapi kalau saya selalu berprinsip yang seperti itu, ya, itu tuh apa istilahnya? Bayaran daripada amal soleh kita, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu. Ya. Fala ta'lamu nafsun, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang kami sembunyikan, ya. Jadi udahlah tidak tahu disembunyiin gitu. Ya, double itu. Jadi surprise-nya double tuh. Ya, surprise-nya double. Istilahnya gini, ini bukan hari ulang tahun kita gitu. Datang ke office bukan hari ulang tahun, tiba-tiba selamat ulang tahun, dikasih pula hadiah. Bukan hari ulang tahun, di-celebrate, dapat hadiah besar gitu. Ya. Min qurrati a'yun, dan hadiah itu hadiah yang kita idam-idamkan. Qurratu a'yun itu kan banyak maknanya. Yang menyejukkan hati, yang menyejukkan mata, menenangkan pikiran. Pokoknya intinya yang kita mau gitu. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal-amal yang kita lakukan gitu. Jadi ada balasannya. Ya. Orang yang diam aja tentu nggak akan dapat. Ya. Yang diam aja nggak akan dapat. Ya. Kalau kita saja manusia ingin bersikap adil, apalagi Allah yang maha adil gitu ya. Yang diam-diam aja nggak akan dapat. Ya. Jadi yang pertama, ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya. Ada lagi yang kurang lebih mirip di Quran surat At-Talaq tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusran. Ya. Ba'da usri yusran. Ya. Jadi Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya. Tapi ada yang mentafsirkan bahwa surah At-Talaq ini khusus untuk kejadian perceraian. Karena sesungguhnya perceraian itu kan paling nggak dimauin gitu ya. Oleh pasangan yang menikah tuh paling nggak mau, maka dia kesempitan gitu, ya. Dia merasakan kesempitan di situ, dadanya maksudnya sempit, ya. Perasaannya sempit, bukan masalah harta mungkin dan lain, bukan, tapi perasaan dia sempit, ya. Maka saya ja'alullahu ba'da usri yusran, ya, salah satunya, ya, di ayat ini kan bercerita tentang
setelah bercerai itu, ya, suami itu sebaiknya masih memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai. Bukan ditinggal apalagi dibongkar aibnya gitu. Nah, tadi saya katakan, ya, kebanyakan kita ini tahu cara nikah, nggak tahu cara cerai gitu. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga Allah paling tahu kondisi kita nih, spek kita kayak gimana gitu. Sehingga Allah berikan satu surah khusus, surah Tolak, untuk mengajarkan kita gimana cara berpisah gitu. Ya. Jadi di sini ayat ini, kalau saya tidak silap itu, yaitu terkait dengan nafkah kepada perempuan yang sudah dicerai. Dan kalau dia mengandung, ya, maka dia diberi nafkah sampai anak itulah lahir. Ya. Nah, sehingga di sini dikatakan kalau orang kaya oke, gitu ya. Kalau orang kaya oke, hartanya banyak. Gimana kalau suaminya itu miskin? Nah, gitu ya. Kalau suaminya itu miskin, maka full ayatnya, ya. Artinya adalah hendaklah yang mampu memberi nafkah, orang kaya, ya, itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan yang disempitkan rezekinya, yang enggak terlalu kaya, ya, yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Seadanya aja, ya, seadanya. Tapi jangan ditinggal itu. Misalnya, ya gaji 1 juta, kemudian cerai gitu kan. Ya, biasa 1 juta berdua, udah cerai juga, ya udah, ya nafkah semampunya saja, ya, semampunya saja. Jangan kemudian ditinggal, apalagi dijelek-jelekin dan seterusnya, ya. Nah, Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Jadi, la yukallifullahu nafsan illa ma itaha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusran, ya. Nah, jadi Allah tidak memberi beban, ya, kepada seseorang melebihi kadarnya, ya, dan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, ya. Jadi ayat ini kurang lebih, ya, manusia itu diperintahkan menerima keadaannya, baik lapang ataupun sempit, ya, tanpa menolak realiti rezeki yang Allah tentukan. Jadi rezeki itu nggak jadi excuse dia, ya. Sama ketika berinfak, ya, berinfak itu nggak jadi excuse, ya, orang miskin nggak berinfak atau orang kaya tidak banyak infak misalnya, tidak juga, ya, tidak juga. Kemudian Allah menyuruh orang kaya memberi dari kelapangan, orang sempit memberi dari kesempitan. Ini adalah penerimaan keadaan, bukan menafikan keadaan. Ya, jadi kita berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, ya. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, itu adalah menegaskan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita telah ditakar dengan tepat, ya. Dan ayat ini tutup dengan janji Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusran, ya. Maksudnya bukan hanya random solution, tetapi solusi yang sesuai, dan dia datang selepas kesempitan tersebut, ya. Datang selepas kesempitan tersebut. Sedangkan kutipan terhadap fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, karena sesungguhnya setelah kesulitan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Ayat ini menegaskan kepastian, ya, bukan selepas kesusahan, tetapi bersama kesusahan itu ada kemudahan, ya. Kalau dalam kaidah fikihnya ada al-masyaqqah tajlibut taisir, ya. Jadi ketika kita dalam perjalanan hidup ini menjumpai kesulitan, zakat itu wajib enggak? Wajib bagi yang sudah masuk nisab dan haul, wajib, ya. Tapi kewajiban itu bisa berubah ketika kita tidak memiliki harta yang sesuai nisab dan haulnya, ya. Orang miskin enggak wajib zakat, al-masyaqqah, mereka dalam kesulitan, tajlibut taisir, bukannya kemudian bayar zakat, malah mereka menerima zakat, ya. Sama seperti kisah seorang pemuda yang berhubungan badan di bulan Ramadan, baru nikah, berhubungan badan, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nih? Ya. Kata Rasulullah, ya udah kamu bayar sesuai dengan dendanya, ya.
Tapi di mana cari orang miskinnya? Di kampung kamu. Di kampung saya yang paling miskin ya saya gitu. Ya. Sudahlah dia berbuat demikian, kemudian dia mendapatkan dari Rasulullah SAW. Sudah, ini bawa untuk kamu ya. Ya. Jadi Islam itu subhanallah al-masyaqqah tajlibut taisir ya. Jadi ketika kita sedang kesulitan ya, itu ada banyak jalan keluar. Ya, banyak jalan keluar ya. Kemudian ya, kemudahan itu paralel ya bersama kesusahan. Cuman yang diperlukan adalah mungkin ya, untuk kita bisa melihat itu adalah keridhaan ya terhadap situasi itu. Jadi yang pertama tadi kan berdamai dulu ya, sehingga mudah-mudahan Allah bukakan pintu itu ya. Pintu di hati kita tuh, jendela hati itu dibuka sehingga bisa melihat oh hikmahnya seperti itu ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian saya kutip dari tafsir As-Sa'di, dikatakan bahwa dalam ayat ini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran ya, itu katanya di-emphasize, diulang itu untuk menunjukkan bahwa satu kesusahan ya al-usri tadi ya, itu minimal dia bersama dengan dua kemudahan ya. Nah, jadi yusronnya itu 2 kali diulang ya. Jadi sama ya. Jadi sehingga katanya setiap satu kesusahan itu akan datang bersama minimal 2 kemudahan. Minimal 2 kemudahan ya. Sehingga ayat ini menggambarkan dimensi optimisme ya setiap muslimin ya. Nah, jadi di sebalik apa yang terjadi, Allah meletakkan unsur kemudahan yang mungkin belum kelihatan pada saat itu, tapi baru dirasakan pada masa-masa setelah itu. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini, setiap individu nih yang ada di sini pernah merasakan itu. Ya. Membuat keputusan yang seolah-olah salah, tapi ternyata itu baik. Membuat keputusan yang sangat matang dan diharap-harap, rupanya nggak dapat. Ya, ternyata itulah yang terbaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala kesalahan dalam penyampaian itu datangnya dari saya pribadi, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.